musim aja nih bentar lagi nih. Udah ada jangankan tibang, bandot, kebo, sapi. Kuping nyamuk kemayoran aja ya lewat ini mah. Ngomong-ngomong, Ustadz sama Bang Bintang mana ya? Ada persiapan ini kita ya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dulu. Taruh dulu. Iya. Bahaya banget. Aduh, Masya bahaya nih, Allah. aduh. Udah kayak Ya. zaman dulu bobo golok mana-mana. Iya dong, Masukin Bang. lah. Ngeri. Takutnya kena tangan. Aman Bang. Aman? Bang. Wis aman. Masya Allah. Nih ngomong-ngomong. Mau ngapain bobo golok ini? Emang kagak tahu Bang. Enggak. Nah, bentar lagi kan potong kebo. Oh, Idul tukang Adha. jagal guru. Masya Iya, Allah. kita Tukang jagal jadinya nih. persiapan kita Oh, mah. Masya Allah. Nah, saben tahun. Kurban? Iya. Potongnya apaan? Sapi? Wah, Sapi sama bandot, ade, kambing gitu. Iya. Oh iya, kalau buat ayam mah nggak usah nunggu kurban, tiap hari nggak bisa. Masya Allah, gue sahabat ngaso ya. Oh, boleh Bang. Siap. Assalamualaikum sahabat ngaso. Alhamdulillah yang lagi persiapan di jalan mau pulang atau yang mungkin emang lagi nungguin acara ini. Masya Allah, antum top bener dah. Hari ini kita mau bahas tentang tema kurban. Nah, kita bersama dengan guru kita dan masih bersama sahabat saya yang hari ini gaya-gayaan bawa golok. Katanya si tukang jagal. Kita akan mengupas tentang ilmu seputar kurban. Bagaimana sih kita melihat secara ilmu yang afdol dari sapinya atau mungkin dari hewan kurbannya mungkin atau dari rangkaian ibadah yang harus dilakukan untuk orang yang berkurban. Kita akan tanya langsung nih sama guru kita nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara kurban di Idul Adha itu kan kadang-kadang kan orang taunya lebaran haji, lebaran kurban gitu kan. Nah sebenarnya berkurban ini dalilnya apa sih Ustadz? Dalil kurban. Kurban. Sebenarnya kurban ini juga kearifan lokal di Indonesia juga ya. Oh, bahasa gitu. kurban, hewan kurban, hewan idul kurban gitu ya. Lalu dikenali dengan udhiyah. Oh. Udhiyah itu yang lebih dikenal dengan di Arab sana lebih dikenal dengan udhiyah bukan kurban. Kurban di sini sebenarnya mungkin bisa diambil dari kata kurban mendekat kali ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau tanya dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah gacoan kita semuanya nih. Gacoan kita semuanya, surah pendek Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad, sungguh kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Makna lain juga telaga kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat dan sembelih kurban. Salatnya salat Idul Adha. Nah, setelahnya itu sembelih kurban sembelih hewan di hari raya Idul Adha dan 11, 12, 13 dan di sini menjadi dalil masyru'iyatnya kurban. Dalil masyru'iyatnya kurban dari Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis pun juga Rasulullah SAW menegaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memotong kabshen. Dua kambing gibas, agranain, amlahain, biadihi, dengan tangannya langsung tuh. Artinya Rasulullah mempraktekkan. Ini dalil cukup lah bagi kita semuanya untuk mengakui atau mengimani syariat adanya kurban. Ustadz, jadi gini Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Oh, punya pertanyaan? Punya dong. Ini kan soal mau motong gitu. Punya pertanyaan. Jadi, Duit punya, duit. Duit. Emang Duit ada? nggak punya? Emang ada. Punya pertanyaan dong? Iya. Banyak. Modal pertanyaan Udah aja. Gis, sana nanya Ustadz. Ustadz, jadi kita mau nanya nih Ustadz. Afdolnya yang berkurban motong sendiri atau kita nyewa orang Ustadz? Nyuruh orang. Iya. Nyuruh orang, potongin Nyewa orang gitu. gitu. Berarti hewan yang kita mau kurbankan, kita potong sendiri atau kita nyuruh orang. Nah, Gitu. Afdolnya kalau kita mampu ya bisa megang goloknya, motong sendiri. Oh. Kita langsung yang ngorban motong sendiri. Tapi kalau orang gemeteran megang golok ada yang gemeteran. Ada lagi yang kalau ngelihat darah katanya mual gitu. Udah yang kayak gitu-gitu jangan dah. Jadi kalau ragu-ragu tinggalin, jangan. Tapi kalau yakin ente potong sendiri.
Itu lebih afdal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam potong sendiri dengan tangannya, dan ada keutamaan potong sendiri. Jadi di sini ya pelajaran bagi kita semuanya bahwa sampai kata Rasulullah kalau emang nggak bisa potong sendiri, perempuan itu ya udah nggak usah potong sendiri. Tapi paling nggak minimal menyaksikan. Menyaksikan. Ya? Rasulullah memerintahkan putrinya Sayyidah Fatimah, gumi washhadi ila udhiyatiki. Wahai Fatimah, bangun, saksikanlah sembelihan kurbanmu. Nah, kenapa? Karena awal tetesan darah yang netes itu yaghfir laki ma salaf. Allah akan ampunin dosa-dosamu yang lalu. Tetesan darah yang ngocor gitu. Atas hewan yang kita kurban. Atas hewan yang kita kurbanin. Jadi kita disuruh menyaksikan momen-momen saat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lu lagi mau dapat ampunan dari Allah nih, lu saksiin dong, hadir. Sambut ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi mau dikasih ampunan, dianya lagi kemana tahu, nggak peduli gitu. Gua udah korban, udah biarin. Udah korban, daging ambil aja deh. Udah gua tukang jagal, gua disuruh potong. Enggak. Disuruh saksiin. Kenapa? Inilah momen-momen, detik-detik ente mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh sambut. Namanya ente mau dikasih hadiah. Gimana sih kalau kasih hadiah? Kalau yang nerimanya seneng lah. Iya, udah seneng ditungguin. Maka bagi yang nggak mampu motong sendiri, ya diwakilin ke Kang Jagal. Tapi paling nggak nyaksiin. Kalau nggak nyaksiin juga, ya sah kurbannya, tapi nggak dapat keutamaan menyaksikan itu. Kan sekarang ada kurban yang dikirim kemana gitu ya. Iya. Lu udah korban, gua udah korban. Gua pakai ini dapat cashback lagi. Gitu. Dikirim kemana ya tahu kurbannya, pokoknya udah beres dah. Ya udah sah kurbannya. Tapi nggak dapatkan keutamaan menyaksikan dan dianjurkan kita makan sedikit dari bagian daging kurban yang kita korbanin, nggak dapat keutamaan itu. Gitu. Jadi kalau udah bawa golok nih, ente kudu motong sendiri. Motong sendiri loh. Masalahnya ente ngorban nggak? Apa lo panggilan buat tukang potong? Korbanin perasaan aja. Potong kue ulang tahun lo kalau gitu. Ustaz, kalau kita bicara kurban kan, maaf ya Ustaz, harga hewan kurban kan juga dibilang murah bagi yang mampu juga mampu, tapi kalau juga bagi yang enggak juga ya boro-boro buat kurban buat ini. Nah sebenarnya ukuran orang untuk harus wajib berkurban atau wah ini udah pantas berkurban itu gimana sih Ustaz? Nah, ada syarat itu. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu si'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Atau kama qala SAW. Siapa yang diberikan keluasan rezeki tapi nggak mau berkurban, pelit gitu, medit ya, apalagi bahasanya. Kikir, dah. Yang dia nggak mau kurban, maka ancamannya katanya nggak usah deket-deket musola kami. Makna lain tuh bisa aja, lu nggak ada hari raya buat lu, nggak ada hari raya buat lu nggak ada lebaran buat lu gitu, bahasa kasarnya gitu. Maka ukurannya yang dikatakan mampu tuh yang kayak gimana sih? Yang dikatakan mampu kalau tadi kan hari kambing kurban 3 juta, 4 juta, itu gimana sih ukuran mampu sama nggak mampunya itu? Jadi dalam fikih dijelasin kalau seseorang dia di malam hari raya Idul Adha, di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Dia masih punya makanan. Makanan buat dirinya. Sama orang tanggung jawabnya, bininya, anaknya. Atau kalau orang tua yang kurang mampu, orang tuanya. Untuk memenuhi makanan itu semuanya nih, bisa nih selama malam hari raya Idul Adha, 11, 12, 13, hari tasyrik itu 4 hari. Urusan makanan keluarga aman. Bisa. Taruhlah misalnya kebutuhan berapa satu hari 200.000, ada tuh duitnya selama 4 hari. Udah punya spare gitu ya? Nah, udah punya spare. Terus habis itu keluarganya punya baju untuk nutupin aurat. Kemudian punya tempat tinggal bernaung. Ini buat anggota dia kalau misalnya nggak punya, wah dia rumah aja nggak punya, dia nggak ada tempat bernaung, meskipun kos-kosan dia nggak ada, kontrakan nggak ada. Nah ini di luar dari konteks. Tapi kalau dia punya tempat bernaung, entah itu kos-kosan, entah itu kontrakan, atau rumah dia sendiri, keluarganya bisa menutup aurat dengan baju yang dicukupin, makanannya selama hari raya dan 11, 12, 13 Zulhijjah terpenuhin, cukup. Masih punya kelebihan, masih ada lebihannya.
Taruh misalnya udah nih 4 hari ini aman nih. Hmm. Rumah ada, baju tutup semuanya. Tabungan masih ada 30 juta. Nah, berarti ini orang yang mampu kurban. Oh, udah masuk ukuran mampu kurban. Udah orang mampu kurban. Taruh masih ada kelebihan, masih ada lebih ini segini. Berarti udah punya kecukupan kurban. Oh. Nah, nanti paling kita ditakut-takutin sama setan. Lu kan duit lu ntar buat ini gimana? Ntar buat, nah itulah. Oh, yang Itu bikin setan jadi tuh yang hidup bimbang lagi ya. Nah, setan tuh bikin ngejanjiin kefakiran lah buat kita gitu. Khawatir, rasa cemas. Udah kagetin yang kayak begitu. Kagetin yang kayak begitu. Orang makan udah cukup sampai hari raya, sampai hari tasyrik. Keluarga cukup, apa semuanya. Masih ada lebihannya, beliin kambing. Cukup dah. Begitu. Ya Allah. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi baru sepenggal nih. Kita belum masuk ke inti. Jadi masih banyak yang akan kita bahas di dalam episode kurban. Jangan kemana-mana, kita masih ada segmen selanjutnya. Tetap di Ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, masih bersama saya nih. Dan nih teman saya, wah lah bawa golok nih. Masya Allah, katanya sih tukang jagal. Katanya, padahal dia buat motong kue ulang tahun nih. Ya, tema kita hari ini adalah berkurban. Tadi di segmen 1 kita udah membahas tentang ilmu, sebenarnya yang mampu siapa. Dan tadi kita juga udah dengar juga ilmu sebenarnya kalau kurban itu afdol yang motong siapa. Nah, kita masih akan menggali lagi nih ilmu dari guru kita nih. Ustaz, kalau kita bicara kurban, Anda pernah dengar cerita 1 ekor itu untuk sekeluarga, atau mungkin Anda salah ya Ustaz? Sebenarnya cerita utuhnya seperti apa sih Ustaz? Nah, yang maklum kita kan sudah mengetahui 1 ekor kambing untuk 1 orang. Oh. Terus 1 ekor sapi atau unta buat 7 orang. Tapi mungkin belakangan itu agak heboh. Ya. Menyatakan 1 ekor kambing cukup buat 1 keluarga, Oh, iya, cukup iya, buat iya. 1 rumah. Gitu. Sebenarnya hukum kurban ini sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah ada terusannya, muakkadah. Sangat dianjurin, ditekenin gitu. Nabi SAW, kalau bisa kurban disunnahin gitu, benar-benar. Nah, secara praktiknya sunnahnya ini sunnah kifayah terhadap sebuah rumah atau keluarga. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah kalau misalnya 1 keluarga, anak, ibu, dan juga keluarga itu ya, sudah ada yang berkurban dari rumah situ, dari keluarga situ, maka kesunnahannya udah gugur. Oh, menggugur. Jadi bilang, keluarga ini udah menjalankan sunnah kurban. Berarti 1 atap lah ya, masih 1 atap. Iya gitu. Keluarga ini sudah menjalankan sunnah kurban. Bukan berarti 1 kambingnya buat 1 keluarga. 1 kambing buat 5 orang, enggak. 1 kambing di atas namain kurban atas nama 1 orang. Siapa nih? Bapaknya, ibunya. Tapi dengan 1 kambing ini bisa dibilang syiar sunnah kifayahnya keluarga ini udah gugur. Keluarga ini sudah turut menjalankan sunnah berkurban.
Bahkan bisa aja ditransfer pahalanya dikirimin buat anggota keluarga aneh. Boleh kayak begitu. Boleh. Bukan berarti satu kambing Mewakili banyak orang gitu ya. buat banyak orang. Enggak, tetap satu sapi buat 7 orang. Begitu. Gitu. Masya Allah. Ustaz, nah ini aneh mau tanya nih Ustaz. Kayak sahabat saya ini kan si Cablak ini kan bisa dibilang juga nanti aktifnya akan di rumah potong hewan atau mungkin juga di masjid atau di musola. Ya ini to the point aja Ustaz ya. Kadang-kadang ada kan orang mungkin sahabat-sahabat ngaso juga di rumah sama nih yang menitipkan hewan kurbannya untuk dipotong atau bahkan dagingnya nanti dibagi-bagikan. Ini kadang-kadang kan ada yang suka jual bagian organnya nih Ustaz, entah itu kulitnya, kakinya, kepalanya, bahkan mungkin organ-organ lainnya gitu. Itu sebenarnya dalam Islam boleh atau enggak sih Ustaz? Nah, makanya ini pentingnya kita belajar fikih ya gitu ya. Iya, Ustaz. Orang beribadah diiringi dengan ilmu, Betul. ya pasti lebih dikabul. Amal tanpa ilmu Ya, ya sia-sia. sia-sia, bakalan mardu atau latuk balu, nggak diterima. Maka orang yang menjual potongan bagian dari anggota hewan yang kurbannya itu, fala udhiyat lahu. Maka nggak ada udhiyah, nggak ada kurban baginya. Ya jadi gugur. Misalnya aneh korban kambing, deh blak potongin palanya buat lu dah. Nah itu sebelum dipotong palanya udah punya orang. Kan udah hilang tuh, udah diambil ya, udah dikasih ke orang, maka nggak boleh dijual sebagai upah, nggak boleh. Dijual nggak boleh juga. Dijual nggak boleh juga. Maka nggak dibenarkan praktek jual beli daging kurban. Mungkin ada celahnya, ketika kalau mau dijual juga syaratnya yang menjual ini adalah orang fakir atau orang miskin. Orang fakir, orang miskin ini ketika menerima kurban, daging kurban itu tamlik, kepemilikan punya dia. Nah, maka dia boleh menjual. Misal, aneh miskin nih. Ya, daging udah banyak gua dari masjid mana aja, aku mau jual lah. Lo mau nggak? Nih, paha kambing gue jual 150.000. 100.000. Boleh nggak, Jo? Boleh. Kalau orang fakir miskin. Kalau fakir miskin nggak boleh. Kalau bukan fakir miskin nggak boleh. Jadi kalau panitia mau jual, cari panitianya orang miskin semuanya. Insya Allah. Ini, Kayaknya di Jakarta nggak ada deh panitianya loh itu nggak ya, ada. kalau misalnya panitia mau jual nih, jual kulit, jual. Panitia orang miskin semuanya dikasih, habis itu dijual. Kasih orang miskin udah punya, habis itu dia jual. Boleh kayak gitu. Tapi kalau praktek ya dia belum udah dijual, udah palanya buat lo, kulitnya buat lo, itu udah nggak lengkap duluan tuh hewan kurban. Kira-kira begitu Mbak Bintang. Nah, Ustaz, ada pernah dengar juga nih ada beberapa cerita nih ya. Kadang ada orang yang mau berkurban. Aneh kurban nih ke masjid ini, tapi ngebisikin sama panitia, paha atas buat gue ya. Nah, terus karena 7 orang, terus yang patungan bilang, oh yaudah paha kiri buat gue. Nah, terus ada lagi yang patungan juga bilang, buntut buat gue. Akhirnya panitia masjid teriak, kalau semua buat bapak kita apa? Gitu. Itu sebenarnya gimana sih Ustaz? Tapi kita kurban. Terus kita mengharapkan juga daging itu dari dari bagian daging itu dari milik kita. Nggak masalah. Mengharapkan nggak masalah. Nggak masalah. Justru bagus kita ambil sebagian, nyobain makanan dari hewan kurban yang kita kurbankan. Yang kita korbanin. Nggak masalah, ambil sebagian. Terkecuali kurbannya kurban wajib. Kurban wajib contohnya misalnya, nih gue lagi ada proyek nih. Kalau proyek gue goal, gue beli sapi. Gue korbanin. Maka saat itu sapi tersebut udah jadi sapi kurban wajib. Karena nazar. Sapi kurban wajib, dagingnya nggak boleh dimakan oleh orang yang ngorbanin. Harus dibagiin semuanya ke fakir miskin. Dibagiin ke fakir miskin. Tapi kalau kurban sunnah, emang dianjurin makan sebagian. Dari situ. Sebagian, jangan semuanya. Kalau dia minta paha depan, paha belakang, paha ini semuanya. Enggak, ya. Ya sebagian aja. Sebagian. Doang, Bang, kalau begitu mah. Iya. Tulangnya doang. Tulang sama tanduk. Tulang sama tanduk. Nah, kalau bisa porsi-porsinya itu dibagi, dipos-posin. Buat yang pengurbannya ada jatahnya, buat yang fakir miskin ada jatahnya, dan juga buat orang kaya juga boleh.
orang karena kaya sunnah kurban tadi, Ustaz. orang kaya kasih bilang gitu. Biar ngapain? Biar sadar, lu orang kaya kagak ngorban gitu kan. Dikasih Dia dapat dagingnya. Kasih daging itu buat hadiah. Jadi kalau buat orang fakir miskin sedekah, buat orang kaya sebagai hadiah. Begitu. Jadi emang dianjurin ngambil sebagian. Tapi jangan semuanya diambil. Kadang ada yang udah dapet jatah masih ngumpetin lagi. Ada? Ada, gitu ya? jujur aja dah. Udah jujur aja dah. Ada nggak? Kadang udah 3 hari lupa deh, jadi Lupa. bau tuh di masjid. Kayak gara ngumpetinnya rapi banget. Ada nggak? Ada. Jujur aja dah. Ada. Lo ya, kulit ya, lo simpen-simpen ya. Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Sebenarnya ada nggak sih Ustaz, rangkaian amalan untuk orang yang udah berniat, wah Allah kasih rezeki nih, berkurban deh. Tapi biar lebih afdolnya lagi, dirangkum juga dengan amalan yang bisa sama-sama sejalan dengan niat berkurban Ustaz. Nah, ada anjuran dari Rasulullah SAW. Oh, Ani lupa nas hadisnya. Idza dakhala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an azfarihi wa ash'arihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang punya niatan kuat mau berkurban dan telah masuk hilal Dzulhijjah. Hilal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah udah masuk. 1 Dzulhijjah, ya. Karena kan lebaran 10 Dzulhijjah. 10. Udah masuk 1 Dzulhijjah dan dia udah tekad mau kurban. Karena mau kurban nih. Maka hendaknya dia disuruh nahan, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot. Semua rambutnya jangan dipotong, kukunya jangan dipotong. Sampai kapan? Sampai disembelih hewannya. Sampai disembelih hewannya. Baru setelah itu dia tahallul deh, bahasa kasarnya tahallul. Kayak orang yang melaksanakan ihram, nggak boleh potong setelah tahallul baru dia boleh potong. Itu salah satu keutamaannya begitu. Salah satu keutamaannya. Jadi rangkaian amalan sunnahnya apa? Udah tahan. Nah, kalau misalnya saat aneh baru punya niatan di tanggal 6 Zulhijjah, ya udah 6 Zulhijjah. Ente tahan gitu. Begitu. Tapi kalau memang udah punya niat lama, masuk 1 Zulhijjah udah langsung kerjain tuh. Iya, kerjain, jangan dipotong begitu. Masya Allah. Tuh Blak, kalau bisa, kalau ada yang nitip kambing, boleh kasihin ke orangnya dagingnya juga. Tapi kalau dia minta semuanya ini, semuanya itu, nggak kebagian panitia gitu. Masya Allah, tulang tanduk lo. Ya udah deh, sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi ilmu tadi yang kita udah dengerin tentang hewan kurban. Jangan kemana-mana, masih ada sesi kesimpulan setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Bang, pamit ya. Ya, nggak ada ongkos lagi. Agak ini kagak minta ongkos nih, Ya. belum tajam tuh. 2 ribuan lecak bo di mana lagi tadi tuh? Agak udah nggak butuh. Nggak butuh? Ini, Alhamdulillah. ini tuh belum tajam. Belum tajam. Jadi lu mau ngapain? Asal lagi. Asal lagi? Iya, buat persiapan Masya Allah. lah. Ya, ini gini. pamit ya, Ustaz. Ya, Gini dah. Dulu, Ustaz. ya. Bang. Tar aja. Hah? Tar aja. Ya udahlah. Tar aja. Assalamualaikum. Ntar aja. Musir. Ya lah tau lah. Assalamualaikum sahabat ngaso. Kita tadi udah cerita tentang bagaimana kita kurban dari sisi ilmu, dari sisi afdolnya, bahkan dari sisi tekad. Nah tadi Ustadz udah kasih tuh kisi-kisinya deh. Kita masuk ke dalam sesi kesimpulan. Guru silakan kesimpulan dalam berkurban. Nah, kesimpulan dalam berkurban, berkurbanlah. Berkurban. Udah, korban. Kita korbanin apa ya kita pengenin dulu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Udah kita pengenin udah kepentingan Allah dulu. Ini dengan kurban taqarruban ilallah. Bikin dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dekat sama Allah, mintanya gampang. Ya, orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala minta gampang. Ya. Orang dekatnya Allah perlindungannya ekstra. Nah, jadi ini momen kita menjelang hari raya Idul Adha.
kalau sudah ada kemampuan yang tadi dijelasin, udah mampu nih, terus masih ada gangguan lagi. Kadang yakinin, seringnya begitu tuh. Gitu. Wah, nanti kebutuhan ini, bismillah, tawakal Allah, kurban. Nanti insya Allah rezeki dari mana lagi nyampe. Dan apa yang kita keluarin duit itu sedekah, bal yazdat. Secara hitungannya berkurang duit kita, tapi Rasulullah bilang bahkan bertambah. Di sini keujian keimanan kita pada ucapan Rasulullah. Secara finansial kita hitung-hitung di kalkulatornya berkurang, tapi kata Rasulullah nggak berkurang, nambah. Ya, itu keimanan kita pada Rasulullah. Kira-kira begitu Bang Minda. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Kaso, sampai juga kita di penghujung acara. Doa kita, mungkin doa saya, doa teman-teman semua juga sama. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki untuk berkurban. Tapi tadi Ustadz bilang, ya kita sama-sama baca niat ya Allahumma paksain deh. Kalaupun ada korban deh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan antum-antum semua niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Masya Allah, kita tiba di penghujung acara nih Ustaz. Jangan kemana-mana sahabat Ngaso, kita masih ada episode-episode besok tentang pembahasan ilmu-ilmu tentunya. Masih bersama saya dengan Ustaz Habib. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.